Halo, Gue Maman. gue Clara. Nah, kali ini kita mau address suatu isu di mana persaingan kerja ini semakin sulit sehingga orang-orang yang sedang mencari kerja, khususnya fresh graduate yang baru aja lulus itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Dan mereka tuh sangat sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai passion mereka, jurusan mereka, atau keahlian mereka. Dan terkadang nih Man ya, gue sering banget ketemu suatu kasus di mana si fresh graduate ini tuh kayak nggak tahu job desk-nya apa, tapi main apply aja satu pekerjaan, Nah, bener banget nih, Clar. Salah satunya temen gue nih, ada beberapa temen gue yang apply ke suatu perusahaan, tapi dia nggak tahu bahkan job desk yang pekerjaan yang dia apply itu apa sih, dia nggak tahu. Nah, di video ini kita bakalan ngasih pencerahan buat kalian. Kita akan breakdown tentang job desk dan kriteria apa saja ketika kalian ingin melamar pekerjaan. So, tanpa menunggu lama-lama, check this out. Stay tuned. Halo, gue Shiva, gue copywriter. Hai, gue Mega, gue wardrobe stylist. Hai, gue Deo, gue news production assistant. Gue Clara, gue news producer. Nama gue Fahmi Abidin Ahmad, senior jurnalis. Kalau menurut gue pribadi sih, kalau copywriter itu dia pembuat berita, dia penulis naskah juga. Jadi untuk seorang copywriter tuh dia harus bisa banyak riset dan bisa belajar atau membaca berita. Fashion stylist tuh kayak lo mencocokkan baju untuk klien. Contohnya misalnya lo di bidang media, lebihnya tuh misalnya lo di berita atau di entertain tuh kayak lo mencocokkan baju yang diminta oleh produser tepatnya. Jadi produser tuh minta looknya seperti misalkan berita, produser minta lo untuk menyesuaikan beritanya tuh seperti looknya tuh seperti yang casual smart atau yang bisnis casual gitu. Jadi tuh lo harus mencocokkan baju yang cocok untuk presenter, ditampilkan di layar tuh seperti apa looknya gitu. Kalau production assistant secara umum, production assistant itu membantu keseluruhan proses produksi. Kalau produksi televisi, kalau gue, karena gue berhubung di berita, di news, jadi gue membantu seluruh proses produksi berita yang ada di redaksi, mulai dari voice over sampai ke pencarian visual dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya basically news producer dari namanya juga. News producer itu harus memproduksi satu berita. Nah, biasanya news producer ini di-assign buat satu atau mungkin lebih dari satu program. Nah, untuk hal ini gue di-assign untuk satu program berita di salah satu televisi ekonomi, dan programnya itu namanya Market Headlines. Itu terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama itu tentang ekonomi mikro, terkait dengan saham, emiten, dan lain sebagainya. Lingkupnya lebih kecil perusahaan. Sama yang kedua itu lebih segmen 2 ini lebih ke in-depth dari satu kejadian. Let's say misalkan ya, ini misalkan aja BPJS baru saja dinaikin preminya. Nah, ini kita harus kupas secara tuntas apa alasannya, mengapa. Ini kayak 5W1H aja sih. Terus sama segmen ketiga, gue ini harus mengcover tentang ekonomi makro, yaitu bagaimana pemerintahan mengelola dana, atau misalkan beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil sama pemerintah itu seperti apa. Jadi intinya news producer adalah seseorang yang memproduksi berita di salah satu program tertentu. Yang paling penting job desk-nya adalah menangkap berbagai macam isu terkini seputar dunia ekonomi, pasar modal, dan bisnis. Selain itu juga merangkum, menjabarkan informasi terkait sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Kalau gue pribadi ya, berpendapat kalau copywriter itu dia harus bisa riset, dia juga harus banyak baca berita, dia juga harus sering-sering belajar untuk menulis. Kayak lo punya skill untuk mix and match baju, terus lo yang kayak up to date tentang dunia fashion gitu.
lo harus cekatan. Skill-skill umumnya seorang broadcaster kayak lo harus cekatan, lo harus pengen banyak tahu, lo harus punya ilmu-ilmu tentang broadcast ya, something like that. Kayak ilmu-ilmu dasar broadcasting itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang production assistant televisi. Contohnya seperti hal-hal kayak editing gitu. Seorang production assistant ketika dia ingin mencari gambar, tentu dia pasti mempertimbangkan estetika dari gambar itu. Jadi dia sudah punya kayak editing skill di pikirannya dia. Ketika dia mencari gambar, dia pasti mencari gambar yang terbaik untuk dikasih ke editor gitu. Jadi sebisa mungkin apapun yang dia kerjain itu dia sudah membayangkan sebelum naik ke layar gitu. Itu pentingnya peran si production assistant. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi news producer itu lebih ke pertama writing, karena kamu pasti harus menulis naskah berita. Dan yang kedua, kamu harus memiliki kerajinan yang super rajin. Kenapa? Karena untuk membuat satu program dengan beberapa segmen, kamu harus tahu apa yang terjadi sebenarnya yang di dunia ini sedang terjadi. Skill yang dibutuhin tuh sebenarnya mudah. Bisa menulis, bisa membaca pastinya, tapi yang jelas mampu menangkap isu dengan baik dan memahami apa yang terjadi di pasar. Kriteria yang cocok sebagai copywriter itu dia orang yang mau baca berita, dia yang mau mencoba untuk merangkai kata juga. Karena menurut gue copywriter itu nggak cuma untuk naskah berita aja, karena untuk misalkan di blog atau enggak kalian nulis caption pun itu kalian juga sama aja belajar menjadi copywriter. Untuk kriteria sebenarnya sih selain lo bukan di bidang fashion, kalau memang lo yang suka atau minat lo emang di fashion banget sih oke lah untuk lo. Tipe kriteria orang yang tadi cekatan, harus cepat, orang yang gampang beradaptasi, dan orangnya mau bertanya, mau belajar sih. Kalau misalnya lo nggak mau belajar, lo orangnya bodoh amat, nggak peka sama lingkungan, nggak akan bisa jadi seorang production assistant. Kriterianya lo harus bisa, ya selain approach sama orang tadi, kriteria selanjutnya yaitu lo harus punya haus akan knowledge. Karena ketika orang kayak udah nggak mau tahu tentang dunia luar bagaimana, ya lo nggak akan bisa jadi news producer. Karena basically news producer itu memproduksi berita yang lagi up to date gitu. Dan kriteria lainnya mungkin ya harus orang yang ulet dan rajin. Seorang jurnalis itu harus punya keteguhan hati dalam menulis. Selain skill, tentunya mampu atau peka untuk melihat kondisi, kemudian juga mampu untuk mengatur ritme, bagaimana menulis yang baik, kemudian mampu menerjemahkan hal-hal yang dianggap rumit, karena ekonomi biasanya kan sulit dipahami, terutama angka-angka. Nah, itu dijabarkan satu-satu oleh kita sebagai jurnalis, dan akhirnya dibaca dengan baik dan dipahami dengan baik, sehingga pesan yang dimaksudkan itu tersampaikan. Alhamdulillahnya sesuai passion. Untungnya karena gue emang suka jalanin ini semua, jadi ya so good lah ya. Sebenarnya passion jadi broadcaster itu muncul ketika gue masuk kuliah. Jadi ketika gue dapet jurusan ini, passion gue langsung berubah. Gue langsung pengen jadi TV broadcaster gitu. Ya, ini passion gue, dan kalau misalkan gue dikasih kesempatan kedua untuk milih pekerjaan lain, gue nggak akan milih pekerjaan lain. Gue suka banget jurnalistik. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak nyambung, kuliah sama pekerjaan nggak nyambung. Tapi sejak kuliah saya sudah bergabung sama pers kampus, kemudian ikut sebagai kontributor di beberapa koran di daerah, di Kota Bogor. Kemudian sempat menjadi jurnalis di radio, anchor juga di radio, kemudian juga akhirnya ke majalah dan online sekarang.
tips and trick dari gue, kalian banyak-banyak baca, kalian banyak belajar dengan nulis blog, terus juga kalian perbanyak riset dan cari tahu apa sih sebenarnya fungsi dari job desk copywriter itu. Untuk tipsnya tuh kayak lebih ke selain lo cari-cari di job street whatever apalah, ya selain itu juga lo jaga komunikasi yang baik sih sama senior lo, sama orang-orang yang emang lo punya link untuk cari tempat kerja yang lo suka di situ. Karena emang selain lo punya tes, IPK lo tinggi atau lo jago apa, kalau misalnya lo nggak ada link untuk masuk ke situ juga susah juga. Iya gini, gue sering banget ngeliat anak-anak broadcast ya, khususnya mereka tuh nggak tahu sebenarnya job desk ada job desk apa aja sih sebenarnya di televisi. Sebenarnya job desk di televisi tuh nggak cuma audioman, nggak cuma kameramen, nggak cuma sutradara atau PD, produser atau itu. Lo coba explore apa aja, termasuk ada loh sebagai production assistant. Ini adalah titik awal lo memulai karir lo di sebagai broadcaster. Jadi coba cari tahu ada job desk apa aja sih di TV gitu. Kalau pengen jadi production assistant, coba dalemin ada kualifikasinya. Biasanya kalau misalnya kita search ke platform cari kerja gitu kan ada spesifikasinya apa aja sih untuk jadi production assistant kayak gitu sih. Tipsnya untuk menjadi news producer, pertama-tama mungkin bakal lebih gampang ketika lo memiliki jurusan kuliah yang terkait dengan jurnalistik atau news producing atau enggak news broadcasting or whatsoever. Terus misalkan juga menurut gue kalian udah mulai nih cari tahu sebenarnya kinerja kerja sebagai news producer tuh kayak apa, dari mulai entry level sampai peluang sampai atasnya gimana, sampai ke top levelnya gimana. Dan terus menurut gue kalian yang ingin jadi news producer, kalian mending dari mulai sekarang harus biasakan baca berita, bagaimana mereka mengemas berita dan bagaimana mereka yang news producer ini itu bekerjanya bagaimana gitu sih paling. Oke, buat adik-adik yang lagi nonton saat ini, yang pertama keep learning, membaca, melihat dan mengamati apapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita suka, kerjakan dengan baik, diikuti terus-menerus, kemudian harus jujur. Kalau jadi jurnalis harus jujur. Karena ketika kita menjadi jujur itu adalah integritas kita. Tentunya kalau ada perubahan kita harus belajar. Ada hal baru, kita harus mau untuk open mind, mau untuk belajar, mau untuk capek. Dan itu bisa jadi bekal kita nanti gitu. Karena perubahan pasti akan terjadi ya. Alright guys, semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari kerja yang sesuai dengan passion dan keahlian kalian. Nah, buat kalian yang punya saran buat kita nih untuk bikin konten apa lagi sih kiranya di video selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dan Yes, we would like to hear your response as well. ya, dan jangan lupa klik subscribe and see you in the next video. Bye!